Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Cita Kita episode kedua. Kali ini kita sudah ada bintang tamu yang sangat bintang. Beliau ini adalah orang yang optimistik. Kayaknya siapapun yang diajar beliau tuh pasti sangat setuju kalau dia optimistik ya, Pak Rama ya, bener gak? Benar. Tambahin kayak apa gitu, bener doang. Kita perkenalkan dulu Bu Emi. Pak Rama mau mulai duluan? Ini Bu Elmi ini salah satu teman kami. Kami biasa berdiskusi bareng-bareng. Entah itu macam-macam persoalannya. Dari siswa ya Bu Elmi ya, dari usaha, dari keluarga dan lain sebagainya. Nah, beliau ini salah satu orang yang kayaknya kita mesti ngobrol nih sama dia nih, dan mudah-mudahan dia punya pengalaman, punya perjalanan yang bisa kita tiru, bisa kita ambil trik-triknya gitu kan, sampai Bu Elmi bisa seperti ini, atau mungkin nanti kedepannya bisa jauh lebih baik lagi. Kayak gitu Bu Elmi. Oke, mungkin diawali dari pertanyaan gini Bu Elmi. Ini kan kita mengenai cita-cita ya. Ya. Nanti Pak Bib bisa nambahin ya. Oh pasti. Apakah guru ini adalah cita-cita Bu Elmi? Oh, ini udah mulai masuk pertanyaan ya? Iya dijawab. Oh, Iya. oke. Bisa diulangi lagi Pak Rama? Iya. Dia yang personel Pak Ini Rama. kan saat ini kita sama satu profesi, jadi pengajar ya atau jadi guru. Nah, apakah memang guru itu sebuah cita-cita Bu Elmi dari kecil, atau mungkin ketika dewasa baru kepikiran jadi guru enak nih kayak gitu? Mungkin bisa dijelasin sedikit. Oke, sebelumnya Pak Abi, Pak Rama, terima kasih sudah mengundang saya di podcast yang luar biasa ini ya. Mantap, ya, bagus. Untuk pertanyaan Pak Rama yang pertama, kalau dibilang cita-cita saya sebagai guru saat saya masih kecil, iya. Iya, mantap. Berarti udah dari Iya, kecil. karena memang salah satunya adalah arahan orang tua ya Pak Rama, yang paling penting itu. Jadi waktu kecil itu saya ini suka main ibu guru gitu loh. Oh iya, Ada yang orang tua main ibu anak-anaknya guruan gitu. Nah, saya tuh selalu main ibu guruan. Nah, jadi saya selalu panggil tetangga rumah saya tuh yang anak-anak kecil, itu selalu saya kasih tempat, itu rumah saya sendiri tuh di depan teras rumah. Gitu. Jadi mereka itu berkumpul untuk belajar bersama. Gurunya saya sama teman saya namanya Lisa. Jadi Lisa kalau nonton ini ya, Lis, kita masih mengenang masa kecil. Jadi Lisa dia orang beda keyakinan dengan saya, dia orang Buddha. Gitu. Jadi kami di rumah dia itu, di teras rumah dia buka kelas A, saya buka kelas B. Benar. Jadi itu Udah dua lokal ya. Jadi memang benar-benar dari kecil. Nah, kemudian yang kedua adalah mungkin itu saya lakukan karena saya lihat orang tua saya gitu, terutama ibu saya sendiri. Jadi ibu saya kan guru ya, jadi saya terpacu gitu untuk mengajarkan anak-anak di Wargas itu ya, khususnya di daerah Bonang, Karawaci. Jadi memang dulu saya sempat main guru-guruan dari kecil. Umur berapa itu Bu? Itu SD kelas 4 kalau nggak salah. Kalau kelas 4 antara kelas 4 atau kelas 5 ya, saya lupa. Teman-temannya Gitu. lebih kecil atau sama? Anak-anak kelas 4 kelas 5, anak-anaknya itu kelas 4 kelas 5, sayanya itu SMP kelas 1 kalau nggak salah, atau kelas 2, saya lupa. Pokoknya anak-anak itu dari 4 SMP. 5, saya SMP. Oh, berarti Bukan saya yang SD ya. iya. Jadi ketika Bu Emi SMP sudah ngajar Anak-anak teman-teman kelas 4 kelas 5 SD. Gitu. Itu sih namanya bimbel. Tapi ngebayanginnya lucu ya, anak itu bikin kelas sendiri, ngajar sendiri. Sebenarnya asik ya. Kalau sekarang mungkin udah jarang ya permainan yang Jadi kayak guru-guruan gitu ya. Pak Rama. Terus kalau malam itu kan dulu lagi zamannya Violet ya, ada Violet tuh, film-film Violet tuh ya, Violet, tenaga angin, tenaga air Iya. gitu ya. Nah itu jadi kalau malam kita itu pakai permainan Violet, nanti siangnya guru-guruan gitu, dan itu selalu kayak gitu. Nah salah satunya di lingkungan warga itu, terutama ibu saya tuh sangat dihormati lah gitu. Jadi orang-orang tuh tahu kalau kami tuh kayak ada jiwa guru tuh di dalam keluarga kami gitu. Jadi mereka tuh senang-senang aja gitu kalau anaknya main-main guru-guruan gitu. Tapi menarik adalah gini, pernah dengar gak sih ada beberapa profesi yang turun-temurun? Ya, benar. Salah satunya guru.
katanya kalau misalnya orang tuanya guru, kemungkinan akan ada anaknya yang jadi guru gitu. Pak Rahman ngerasain nggak kayak gitu? Ngerasain. Malah kalau saya bukannya turun temurun bukannya keluarga doang ya, di lingkungan saudara-saudara pun bisa seperti itu. Guru juga? Guru juga. Oh, berarti Jadi saya sendiri yang bukan ya. Nenek guru nih guru dan lain tahu-tahu sepertinya bisa guru kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita tarik lagi ke belakang lagi, pas masih zaman-zaman ya umur-umur TK lah gitu. Guru juga Apanya tuh? cita-citanya? Kalau TK kayaknya nggak ada apa namanya ya, maksudnya nggak sampai terfikirkan gitu mau jadinya apa gitu. Dan aku mungkin lupa juga ya Pak Abi gitu. Jadi waktu TK tuh lupa ya kita cita-citanya mau jadi apa gitu. Tapi yang saya ingat adalah waktu saya kecil ya kayaknya kira-kira SMP kelas 1 atau kelas 2 ya saya seperti itu gitu. Itu aja sih. Nah, Terus lanjut lanjut ya. Nah, lanjut ke sini-sini ibu saya ini mengarahkan saya Pak Abi. Jadi waktu SMA saya ini masuk seni musik sebenarnya. Tadi dulu, spoiler dong, ibunya ngajar apa? SD. SD, oh guru SD. Iya, Ya lanjut. Guru SD. Kemudian SMA ini saya masuk seni musik Pak Rama sebenarnya. SMA ini mah penjurusan dia. Enggak, dia tuh jurusannya IPS, tapi saya tuh eskulnya ya. Eskulnya itu saya ambil seni musik dulu. Karena saya suka seni awalnya ya. IPS Pride. Jadi IPS bukan? IPS. IPS, ya. oke, IPS. dari situ saya menyimpulkan para makanya saya cocok nih ngambil dulu waktu mau kuliah ngambil IKJ gitu, misalnya ngambil di Ikatan Kesenian Jakarta gitu. Tapi ibu saya mengarahkan untuk apa nak gitu, kenapa nggak jadi guru aja? Maksudnya kenapa nggak jadi guru aja? Pilihlah matkul yang sesuai dengan apa yang kamu suka gitu. Akhirnya setelah menimbang-nimbang, ibu saya juga melihat hasil rapot ya waktu itu ya. Kayaknya cocok nih anak ini di ekonomi. Kemudian saya juga mendagang dari dulu gitu, udah mendagang. Fashionnya tuh ada juga di dagang, ada juga di seni dulu tuh gitu, seni musik gitu khususnya ya. Jadi mau kemana nih arahnya nih gitu. Akhirnya ibu saya kenapa nggak jadi guru, nih gurunya guru ekonomi gitu, coba deh. Akhirnya dicoba mengikuti sih, lebih kepada saya mengikuti apapun arahan dari orang tua gitu. Jadi apapun arahan dari orang tua, kemudian saya lihat juga kerja keras orang tua saya. Jadi pribadi guru yang tanggung jawab itu sendiri ya Pak Abi. Kebetulan memang background keluarga saya ini, ibu saya ini lebih unggul pendidikannya daripada bapakku gitu. Jadi saya lihat itu gitu. Jadi saya lihat kekuatan dari ibu saya. Akhirnya saya coba deh kalau saya ikut jejak dari ibu saya gitu. Ya sudah, alhamdulillah kuliah di UHAMKA ya, kita satu alma mater. UHAMKA Indonesia. UHAMKA. UNJ ya, UNJ. Ya sama lah ya, kita pendidikan ya. Pendidikan. Dari situ saya belajar, tadi yang saya bilang saya tetap ikuti arahan orang tua sampai lulus dengan nilai yang alhamdulillah. Ya sudah Pak Abi, beginilah jadinya gitu. Berarti strateginya sebenarnya Bu Helmi lebih mengikuti apa yang orang tua mau gitu. Betul. Ya. Benar sih, kadang-kadang memang ada orang tua yang membebaskan ya, anaknya mau jadi apa, tapi ada yang memang meluruskan, jadi gini aja. Nah, kalau itu timbul pertanyaan nih Bu Helmi. Menurut Bu Helmi yang punya pengalaman diarahkan oleh orang tua, apakah lebih baik anak itu arahkan mau jadi apa, atau mungkin anak itu biarkan bebas mereka memilih sesuai keinginan mereka. Gimana menurut Bu Helmi yang berpengalaman? Ya, karena pengalaman itu saya belajar, karena saya sekarang jadi guru, itulah pengalaman terbaik saya. Jadi kenapa saya bilang gitu, karena gini, kalau saya jadi guru berarti saya berbicara, saya bisa mengarahkan anak didik saya gitu. Kenapa saya bicara seperti itu? Karena juga saya diarahkan oleh ibu saya sebagai seorang guru, gitu. Nah, bicara hal tersebut, Pak Rama, Pak Abi, saya lebih condong gitu ya, lebih condong memilih kita sebagai orang tua ataupun sebagai guru mengarahkan anak-anak. Membebaskan itu boleh, tapi membuat pilihan atau alternatif. Kau mau jurusan apa, cocoknya di mana, suka di bidang apa, lebih unggul di mana.
Setelah itu arahkan, Ya, nak benar. begini nak, Benar. begini nak, begini. Yang kurang dari kita ini, maaf ya konteksnya jadi luas. Yang kurang dari anak didik khususnya SMK, karena kita di 17 nih SMK ya. Ya. Yang kurang adalah banyaknya orang tua atau pendamping yang tidak mengarahkan, sehingga anak-anak ini butuh kami yang mengarahkan mereka. Gitu. Mengarahkannya satu ya, mengarahkannya dilihat dulu peluangnya. Kita bisa bicarakan baik-baik. Nah, peluang ke depan kayaknya bagus nih kalau ngambil ini, misalnya gitu. Kamu suka atau enggak? Tadi aku bilang unggul apa enggak kau di bidang itu. Ya kalau suka ayo nak coba ke sini gitu. Tapi kalau tidak diarahkan dan dibebaskan begitu saja, anak ini kan satu tidak punya pengalaman, Pak Rama. Yang kedua mereka tidak punya Jati diri atau batasan mungkin Iya, ya. gitu. Iya. Atau pembanding. Karena belum berpengalaman tadi, jadi dia nggak ada perbandingan mau ikut arahan orang tua kah atau pilihan dia sendiri. Toh kalau pilihan dia sendiri, apakah itu baik atau tidak buat dia ke depannya gitu Iya. sih Pak Rama. Nah, yang jadi masalah nih biasanya di dalam peredukasian kita Iya. ya di sekolah, kayaknya nggak di sini doang ya, di mana-mana. Siswa itu atau anak itu mau mengambil satu, jadi dia punya idealis atau pemikiran sendiri gitu ya. Tapi menurut guru dan orang tuanya itu nggak tepat gitu. Nah, ada saran nggak Bu? Ketika ada orang yang dalam Idealis posisi gitu ya? seperti itu gitu, Iya, iya. ada saran nggak? Mungkin gini ya Pak Rama, Pak Abi. Saya termasuk orang yang idealis. Dulu Pak Abi, benar. Saya termasuk orang yang idealis sampai saya bersikeras untuk tadi yang saya bilang mau masuk IKJ. IKJ itu bukan semata-mata saya mau masuk IKJ gitu. Saya enggak, tuh terlalu ambisius juga. Maksudnya ideal karena saya yakin saya mampu gitu. Tapi ternyata orang tua saya lihat di sisi lain. Oh, kau tuh sebenarnya kenapa harus ambil itu, nah gitu ya. Mungkin kan ada ini ya Pak Abi, ada pertimbangan juga dari orang tua. Nah, cara mengatasinya adalah karena saya termasuk orang yang seperti itu dulu. Jadi yang pertama adalah lihat dulu bukan lihat dulu ya, tapi cerna dulu dari kata orang lain. Benar. Mau belajar dari kata orang lain. Jadi jangan sampai idealis itu boleh loh. Boleh, Idealis itu boleh, boleh. tapi harus punya alasan, harus punya reason yang jelas gitu. Kenapa aku mau pilih jurusan itu? Karena aku yakin gini-gini. Yakinnya itu semana dan seberapa yakinnya gitu. Nah, kalau misalnya kita masih bisa mau dengar apa kata orang, kenapa tidak? Itu yang pertama, turunkan rasa egois juga. Kemudian yang kedua, berserah diri sama Allah. Selalu utamakan Allah dalam segala hal ya Pak Abi, Pak Rama. Maksudnya di sini kita jadi orangnya idealis, tapi ingat gitu, kita punya Allah gitu sebagai penentu yang terbaik gitu. Jadi maksudnya jangan sampai kita terlalu idealis banget sama apa yang mau kita capai, tapi kita nggak bersimpuh sama Allah gitu. Ya Allah, apakah pilihanku yang terbaik atau enggak? Mungkin bisa dengan sholat tahajud ya, atau yang teman-teman lakukan gitu. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah coba kalau nggak bisa dengar dari orang tua, biasanya kan anak-anak ini ya, kalau kita bahas anak-anak SMK biasanya kau ngomong kayak gini, orang tuanya ngomong kayak gini, tapi jadinya begini gitu kan. Iya. Gitu. Jadi coba melihat orang-orang yang kompeten gitu. Bisa dari gurunya, bisa dari teman. Teman itu bukan teman sejawat aja gitu. Mungkin kalau teman sekelas atau teman sejawatnya mungkin tidak ada experience yang lebih ya Pak Abi, pengalaman yang lebih gitu. Bahkan kan setara gitu. Tapi bisa dari orang-orang sekitar. Misalnya kita bisa bergaul sama kakak kelas kah gitu. Bisa bergaul dari teman-teman di lingkungan sekitar kah. Jadi jangan lupa tiga itu. Dilihat dari orang tua, misalnya kita cari tahu dari orang tua itu sendiri, kemudian Allah juga ya, kita libatkan Allah juga. Yang ketiga, belajar dari teman-teman sekitar atau pengalaman yang kita pernah lihat gitu. Menarik sekali Pak Rama ya. Jadi saya jadi keingetan sesuatu. Pernah nggak ngerasa bahwa gue salah pilih jurusan? Nah, maksudnya begini. Ada skenario seperti ini. Jadi misalnya saya ikuti kata orang tua atau kata guru bahwa saya mau mengambil jurusan A. Oke lah, aku pasrah, aku oke lah, aku ikut A gitu. Namun di pertengahan perkuliahan ada gejolak tuh. Kenapa sih gue ngambil A? Kayaknya malah bagusan pilihan gue yang dulu deh. Nah, pernah nggak kepikiran kayak gitu atau bahkan merasakan kayak gitu, terus harus gimana? Oke, itu intermezzo sedikit kayaknya kau ya. Iya, aku juga pernah merasakan itu loh. Begitu. Kau pernah cerita. Walaupun pada akhirnya ya udahlah gitu kan. Kalau saya malah
perbandingannya Bu Elmi, kebalikannya. Gimana? Jadi saya diarahkan Bu Elmi sama orang tua. Ini mungkin buat pelajaran ke siswa-siswa Siapapun ya yang dengar atau ini ya. siapapun. Saya diarahkan sama orang tua. Orang tua saya tegas ingin menyolahkan saya pertama di itu ada institusi untuk pegawai negeri PDN. Kedua ada Akpol dan lain sebagainya. Pak. Nah, ketika itu saya ikut administrasinya, prosesnya, tapi memang ada kekurangan. Nah, itu apa namanya? Orang tua saya sampai keras di situ, disamperin deh tuh ke balai kota ya. Samperin, ini anak saya, bla dia cuma kurang ini, apakah bisa dipertimbangkan? Akhirnya tidak bisa. Nah, dari orang balai kotanya bilang, Ade nyoba aja tahun depan. Nah, di situ tuh setelah itu gagal, Akpol disuruh coba dan lain sebagainya. Sampai memang saya sempet cekcok sama orang tua gitu, sempet cekcok sama orang tua. Itu ya ini jelek sih ya, tapi mungkin jadi pembelajaran juga. Diusir, tapi akhirnya balik lagi gitu kan, balik lagi. Nah, tapi di dalam proses itu saya juga mencari sekolah-sekolah lain kayak kuliah Bu Elmi. Kan kalau Bu Elmi kan tadinya yang mau jadi seni malah jadi guru karena diarahkan orang tua. Kalau saya yang diarahkan orang tua untuk sekolah institusi atau sekolah kedinasan, malah saya milih ke seni kayak gitu. Nah, akhirnya saya masuk seni. Berjalanlah tuh kuliah dan lain sebagainya, proses berjalan. Akhirnya karena seni ya mantep banget deh pokoknya. Di tengah jalan teman-teman saya yang masuk IPDN, yang masuk akademi itu, kedinasan itu sudah mendapatkan hasil dari apa yang dia pelajari. Bekerja, udah jadi PNS, dapat gaji kayak gitu. Sedangkan saya yang kuliah masih bekerja sana sini dan lain sebagainya, itu sempat menyesal gitu, sempat kenapa nggak ikutin orang tua saya gitu ya, kenapa dulu nggak ngikutin aja apa kata bokap gitu. Nah, tapi pada akhirnya ya udah, itu jadi pembelajaran, kita proses lagi, kita berjuang lagi, ini jalan yang kita pilih, kita jangan menyerah, proses lagi. Akhirnya kalau dikatakan ujung-ujungnya sama, ya begini, saya jadi guru, IPDN kan juga mungkin PNS kan pegawai dinas juga, guru juga pegawai dinas, ujungnya sama Bu Elmi. Jadi pembelajaran, mudah-mudahan sih ya Bu Elmi ya, adik-adik atau anak-anak siswa dan teman-teman, kalau misalkan orang tuanya sudah mau mengarahkan gitu ya, tadi 3 poin yang Bu Elmi sebutkan, ya kalian juga terima gitu, jangan idealis boleh, tapi perhatikan apa yang orang tua arahkan, itu semuanya demi kebaikan kalian gitu ya. Ini tiga sejarahnya kita sebenarnya awalnya beda, tapi ujungnya sama. Betul. Nah, tadi pertanyaan saya gimana itu? Pernah nggak ngalamin? Saya tadi ngalaminnya apa ya? Di tengah ya. Tengah, awalnya ngikutin dulu. Tapi ngalaminnya bukannya ini mah enakan yang saya pilih, malah itu yang saya pilih kan. Saya malah mikirin ini mending Adi mah ngikutin kata orang tua gitu, kebalikannya. Kalau itu kebalikan dari pertanyaan saya. Ya. Nah, kalau pertanyaan saya misalnya awalnya ngikutin orang tua nih, karena banyak banget kasus Pak Rama, nggak cuma saya. Itu ada banyak banget. Ada yang awalnya ngikutin orang tua, tapi di tengah perjalanan dia malah berpikir, andai aja gue ngambil apa yang dulu gue mau gitu. Kayaknya nggak begini deh gitu. Nah, kalau kayak gitu gimana? Ini mohon izin sebelumnya ya. Jadi kadang-kadang kita mengikuti orang tua, tapi dilihat dulu ya. Kadang kan orang tua ini punya keterbatasan juga ya Pak Abi. Maksudnya tuh keterbatasannya mungkin dia knowledge-nya kurang gitu kan, atau pengalaman di luarnya dia wawasannya juga kurang. Jadi sebelum saya ikut dengan apa kata ibu saya dulu ya Pak Abi, karena saya lihat karakter dari orang tua saya sendiri. Yang pertama tadi kata Pak Rama, kalau Pak Rama orang tuanya sangat tegas gitu ya. Kalau ibu saya sangat luas. Beda dengan bapak saya. Tadi kan pendidikannya saya bilang ya, bahwa background keluarga saya, ibu saya pendidikannya lebih tinggi dibanding bapak saya. Itu udah ketahuan banget yang mana yang luas ini mengerti gitu. Mengerti untuk anak usia seperti ini tuh saya harus bagaimana cara mengatasinya. Jadi tidak terlalu ditekan kalau ibu saya. Kalau bapak saya menekan karena dia tidak paham akan wawasan. Belum paham ya? Iya, belum paham gitu. Jadi
ibu yang saya bilang itu, yang pertama dia harus cermat dulu gitu. Ini trik buat orang tua ya. Orang tuanya gitu. Jadi kita tuh sebenarnya bukan salah mengikuti orang tua, mungkin orang tua itu ada baiknya, tapi dia kurang cermat gitu loh. Nanti kita juga sebagai orang tua ya Pak Rama ya Pak Abi. Jadi kita harus cermat dulu, jangan mengarahkan anak tapi tanpa alasan gitu. Jadi ngikutin maunya doang. Kan ada anak-anak sekarang juga, Bu, saya ngikutin orang tua tapi ya maunya bapak saya doang, Bu, saya nggak suka gitu. Jangan sampai kayak gitu juga. Karena saya di sini ceritanya adalah ibu saya mengarahkan saya. Di underline ya, mengarahkan loh. Mengarahkan bukan memaksa. Nah, itu beda ya. Jadi mengarahkan, saya ini unggulnya di mana? Kenapa kamu nggak ambil ini aja, Nak? Yang pertama, kalau saya bahas guru, waktunya lebih fleksibel. Anak libur, kau libur, gitu saja orang tua saya. Gitu, karena saya perempuan nih. Ya omongan itu ada. Iya ya. Jadi kayak gitu aja sih. Jadi sebenarnya kita lihat tadi orang tuanya cermat, pinter, melihat potensi anak dan peluang yang ada ke depannya. Jadi jangan paksa-paksa anak aja tapi nggak tahu anaknya itu unggul di bidang apa, peluang ke depannya bagaimana gitu. Jadi yang kedua adalah selain orang tua itu cermat gitu ya. Yang kedua, orang tua ini jangan terlalu berambisi. Mau anaknya kayak gini, mau anaknya kayak gitu, anaknya kayak gini, nggak bisa. Semuanya itu luas aja. Benar kalau kata ibu saya luas. Tadi apa Abi bilang, saya adalah orang yang optimis karena ibu saya. Benar, karena ibu saya. Kakak saya guru SMP bahasa Inggris, Pak Abi. Dia demen sekali sama pelajaran matematika. Tapi diarahkan sama ibu saya bahasa Inggris. Kenapa? Ada alasannya. Kenapa mama pilihkan kau bahasa Inggris? Karena peluang ke depan nggak jadi guru bahasa Inggris, kau bisa jadi guru les bahasa Inggris. Nggak bisa jadi guru les bahasa Inggris, kau bisa jadi tour guide. Guide ya, bilangnya guide ya. Guide yang tuh buat tour itu peluangnya banyak kalau bahasa Inggris. Kata. Coba lihat peluang itu. Terus adik saya diarahkan guru SD. Kenapa? Satu, ibu saya lihat potensi dia suka sama anak kecil. Kemudian yang kedua, gantikanlah posisi mama, karena mama pensiun, kau masuklah di dunia pendidikan SD. Gitu. Jadi benar diarahkan karena alasan, bukan dipaksa. Gitu. Keluarga semuanya guru? Ya. Ada berapa bersaudara? 3. Dan semuanya guru? Semuanya guru. Dan ibu guru? Luar biasa. Alhamdulillah Pak Rama. Yang tadi ya, saya sangat apresiasi kepada Pak Abi dan Pak Rama, sama setipe sama saya, nurut sama orang tua. Jadi kalau nurut sama orang tua itu benar-benar ya tadi, tapi dilihat dari orang tuanya, jangan terlalu ini banget yang tadi aku bilang ya gitu. Jadi orang tua yang luas, orang tua yang cermat, melihat peluang anaknya, dilihat bakatnya apa, potensinya apa, baru dah itu benar namanya diarahkan gitu. Jadi jangan, bukan dipaksa ya gitu. Terus hikmah dari itu semua Pak Abi, yang tadi Pak Abi bilang tipsnya apa sih supaya kayak gitu, supaya kita nurutin orang tua tapi gagal di tengah jalan atau menyesal di tengah jalan. Cintai apa yang sedang kita kerjakan. Tuh, beneran. Cintai apa yang sedang kita kerjakan. Itu tuh ada aja Pak Abi gitu. Allah kasih jalan, tadi nurut sama orang tua iya, karena orang tuanya bener ngarahinnya. Keduanya kita hanya ridho, misalnya ridho apa yang atas apa yang diarahkan orang tua, ya udah jalanin aja, ikhlas dari hati, udah cinta dah sama kerjaan apa yang sedang kita kerjakan, gitu. Itu aja sih Pak Abi. Cinta. Nah, mungkin ada saran nggak untuk orang tua? Nah, ini kan tadi tadi itu saran sebelum anaknya memutuskan masuk mana. Nah, sekarang bagaimana kalau semisalnya seperti tadi Pak Rama juga, atau seperti pertanyaan saya, di tengah jalan ternyata entah itu anaknya merasa nggak cocok, ternyata orang tua juga bergejolak. Nah, ini pernah terjadi dengan ibu saya juga, dan juga beberapa cerita dari orang tua. Jadi anaknya udah kuliah tapi ternyata nggak cocok nih di tengah. Orang tua merasa bersalah. Ada saran nggak? Kalau saya mah orangnya ini ya, apa ya Pak Abi, simple. 2 aja berarti pilihannya, lanjut atau tidak. Lanjut, iya enggak? Lanjut, kau tak nyaman, tidak, akhirnya nyaman, ya kan nggak suka. Kalau nggak lanjut ya udah gue nyaman dong. Kalau aku lanjut nggak nyaman gitu kan. Ada 2 pilihan nih, lanjut atau tidak. Kalau lanjut, ya lanjut, ikhlas dari hati, minta sama Allah, ya Allah kuatkan hati saya. Orang tuanya juga suruh berdoa, gitu aja, sesimpel itu Pak Abi. Kuatkan, suruh berdoa sama Allah, semoga
lunak hatinya untuk mengikuti apa yang harus dia kerjakan, apa yang harus dia tekuni. Udah selesai itu, kemudian kalaupun tidak, cari jurusan yang memang cocok dengan dia. Dan orang tuanya kan tadi Pak Abi bilang orang tuanya nyesel banget kan, gitu ya. Sudah, berarti orang tua dan anak perlu koordinasi bahwasannya apa yang menjadi yang dia sukai, yang orang tua akhirnya pindah dengan apa yang disukai anak itu. Gitu aja, nggak usah repot. Nambahin sedikit nih ya, bahwa benar sekali komunikasi antara orang tua dan anak itu sangat penting. Penting banget. Ya, sampai terjadi penyesalan seperti tadi itu adalah salah satu indikator bahwa komunikasi antara orang tua dan anak kurang lancar. Iya. Nah, dan ini sering banget kejadian ya. Bahkan sebelum kuliah lah, dari zaman sekolah komunikasi orang tua dan anak itu udah nggak lancar. Seperti kemarin pas saya bagi rapot ya, saya selalu nanya ke orang tua gini, ibu tahu anaknya PKL di mana? Berangkat jam berapa? Iya. Itu saya tanya. Karena apa? Itu bentuk komunikasi. Oh, orang tuanya tahu loh kalau anaknya PKL-nya di sini gitu. Karena sekarang gantian saya switch lagi, karena banyak banget ketika saya tanya ke anak, "Nak, bapak kamu kerja di mana?" Nggak tahu. Nggak tahu. Nah, itu sering banget loh pertanyaan dan jawaban seperti itu. Nah, itu adalah bukti bahwa komunikasinya nggak pas, bener ya? Ya, betul. Komunikasi, Pak Abi. Jadi karena saya punya anak kecil, Pak Abi, itu selalu saya jaga itu komunikasi dari dia kecil. Jadi dia harus tahu alamat rumah. Kalau ketemu orang di jalan, alamat rumahmu ini, Nak. Harus hafal. Dari alamat itu komunikasi. Jadi anak itu tahu gitu. Kalau kau tanya mandanya kerja apa, harus tahu di SMK 17. Sampai dihafal nama kepala sekolah 17. Serius. Itu jadi hal-hal yang kecil dari kita ibu yang punya anak kecil, gitu, itu emang harus disampaikan. Tadi yang Pak Abi bilang, komunikasi. Jadi orang tua sama anak-anak itu harus punya komunikasi yang bagus, harus baik gitu. Ngomongin anak, Belmi. Enggak, ini intermezzo aja. Belmi punya anak 2 ya, Sauki sama Safia. Nah, yang pertama umur berapa, Bu? Pinter-pinter ya, Bu ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah semua anak mah pinter ya, Pak Pinter. Abi. Ya. Gitu. Yang pertama umur berapa? Yang pertama umur berapa? 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Kedua 2 tahun. 2 tahun. Kira-kira mereka dari kecil ini, Belmi, ada nggak kepikiran dia harus jadi A, dia harus jadi B gitu nggak? Atau Ada. potensinya? Ada. Atau potensinya? Ada. Potensi Iya. mungkin ya potensinya. Potensinya mungkin belum terlalu terlihat, Pak Abi ya. Belum terlalu terlihat. Yang Sauki, kira-kira Bu Elmi mau jadi apa? Hafiz Quran. Hafiz Quran. Satu lagi. Pekerjaannya? Oh, maksudnya itu ya. Profesi atau mungkin- Profesi sih kalau saya nggak tahu ya ini namanya apa ya Pak Rama. Pokoknya kerjanya di kementerian gitu. Oh, kementerian apa nih? Kementerian apa? Nggak tahu, pokoknya kerjalah di kementerian. Apa gitu. ya? Kementerian yang berhubungan Kementerian- dengan tahfiz Quran. Berarti Enggak sih, Kemenak dong. enggak. Maksudnya ini umum aja. Pokoknya saya selalu nggak tahu ya karena masih kecil juga dan saya juga nggak terlalu spesifik banget ngomongnya. Kerjalah di kementerian. Kementeriannya kementerian apa kayak pokoknya pakai seragam PNS gitu ya. Cuma itu aja sih. Udah gitu kalau enggak ya pengusaha lah. Pengusaha lah ya, pengusaha. Enggak, terus kementerian tadi kenapa ya? Kok bisa ya? Iya, kenapa ya kepikiran mau kementerian ya? Ada apa ya? Ada apa nih? Ya karena suami saya tadinya mau kerja di kementerian. Oh. Jadi cita-cita suami. Akhirnya nggak nyampe kan. Diturunin ke anak. Aja. Kalau ini Safina. Safia. Safia. Sorry, salah. Oh tentu. Kau pasti tahu. Guru. Oh iya. Harus ada penerus Harus. dari keluarga Ingat guru. bahwa harus di tanda kutip nih Ah. bahwa perempuan kerja yang paling fleksibel, yang paling banyak potensi pahalanya ada di guru. Kalau pakai hati. Salah satu ya. Ya salah satunya. Perempuan ya yang paling Perempuan fleksibel. Salah waktu satu. fleksibel dan ya tadi ya karena kita meneruskan ilmu kepada anak-anak didik dari hati. Mudah-mudahan Allah kasih pahala kepada kami. Itu Iya. aja. Emang kenapa perempuan harus ada yang fleksibel gitu? Bu? Waktunya Karena fleksibel. Anak libur, kita wanita loh. Oh, jadi Ke bisa anak. berbagi waktu dengan Iya. anak yang Ke anak dan keluarga lebih tepatnya ya. Betul, iya, itu iya. aja sih. Tapi gini Bu Elmi, ngomongin perempuan jadinya ya, tadi ngomongin anak ke perempuan. Ya, Ini nggak nggak apa-apa. apa-apa ya. Oh Yang iya, sembari. boleh. Saya kalau saya kan pulang naik busway ya. Oh, Terus kan ada tuh tempat buat perempuan dan yang ini umum.
Tapi rata-rata pas tempat umum saya datengin itu perempuan semua yang duduk Bu Helmi, ya kan? Nah itu salah satunya. Kemudian ya di komuter lain juga sama dan lain sebagainya. Saya mau nanya ke Bu Helmi, bener nggak sih Bu Helmi kira-kira dunia ini bakal dikuasai perempuan, bener nggak? Pertanyaannya ya pertanyaan luar biasa ya, tidak terduga tadi. Tidak terduga loh dengan dari komuter lain bisa dunia ini. Iya. Karena kan komuter lain tuh cowok cewek semua gitu ya. Malah terbalik Pak Rama. Kalau ceweknya yang berdiri, dunia dikuasai oleh perempuan. Karena ceweknya kan kuat-kuat, kokoh-kokoh, bisa berdiri. Kalau ceweknya duduk kan lemah tuh, tak berdaya. Berarti dunia ini masih dikuasai oleh laki-laki. Iya, Gitu. masalah. Iyalah. Tapi iya maksudnya di situ ada poinnya lagi, banyak juga sekarang perempuan yang bekerja ya, itu pun selain guru ya. Oh iya. Karena dari transportasi itu udah kelihatan banget seperti itu. Jadi Apa, emansipasi? Maksudnya mungkin ya. Definitif emansipasi. Bu. ya nggak tahu sih Pak Abi ya kalau emansipasi atau tidak atau gimana, karena kan kita juga nggak bisa bicara, aku juga nggak tahu ya maksudnya apakah setiap keluarga itu sama semua gitu. Bahkan yang kutemukan, yang banyak kutemukan adalah laki-laki ini pada malas kerja, sehingga mau tidak mau wanitanya yang harus Ikut membantu ekonomi cepat lah. tanggap. Iya. Itu aja sih yang saya tahu ya Pak Abi. Yang saya kurang tahu misalnya kayak apa emang emansipasi wanita ya saya nggak tahu. Tapi qadarullah kalau ini diizin karena saya jadi guru diizinkan oleh suami ya saya jadi guru. Kalaupun tidak ya sudah, saya juga jadi ibu rumah tangga. Jadi maksudnya bukan emansipasi wanita juga sih gitu. Iya, mantap. Kalau saya ya. Ada lagi nggak yang aneh-anehnya? Bukan Karena aneh. saya makanya mikir kalau soalnya kan saya orang yang ini ya, maksudnya sensitif dengan keadaan. Kadang-kadang saya kalau naik angkot, sekarang kan saya naik angkot, saya ngeliat ke belakang, ngeliat orang naik motor, saya pengen tahu nih mereka. Kalau saya naik motor kan saya ngantuk kadang-kadang. Muka-muka orang ngantuk kayak gimana sih gitu. Saya liatin. Saya naik busway juga. Saya naik busway makanya saya terlalu sensitif bahwa kok nih perempuan sono udah disediain ikut ke sini gitu. Terus atau enggak kenapa sih laki-laki harus mengalah gitu? Atau perempuan kan pengen ada yang emansipasi. Ini cuma pendapat ya, bukannya pengen menilai atau bagaimana. Karena kan di negara Jepang pun ada sebuah gengsi bahwa kok kita disediakan duduk gitu, kita ngerasa diri kita rendah atau kita lemah gitu. Lebih baik udah jangan, kamu duduk aja, saya biarin berdiri mau dia tua atau dia perempuan seperti itu. Nah di sini saya rasa ini ramah sekali seperti itu. Jadi sensitif itu timbul, jadi nyeleneh tapi pikirannya apa bener nih wanita akan menguasai dunia gitu. dalam pikiran kayak gitu. Terus mikir kalau ini dunia dikuasain, saya sih pengen anak saya nih jadi presiden. Nyambung ya say. Zea for apa nih? 2064 ya. Pikirannya gitu. Oh jadi dari komuter lain dilihat banyaknya perempuan wanita ya. Ini pertanyaan ada dua, Pak Rama, jadi saya yang nanya nih. Iya. Kalau tadi kau bilang banyak yang duduk itu perempuan, ini pertanyaannya karena banyak yang kerja gitu, dilihatnya banyak yang kerja perempuan semua atau karena posisi juga duduknya? Ya ada dua juga gabungan, posisi duduk dan mayoritas perempuan Berni. Oh jadi misalnya yang busway gitu. Nggak tahu ya laki-laki apakah karena banyak yang naik motor atau gimana, tapi di transportasi umum, busway dan lain sebagainya itu tuh perempuan yang lebih banyak. Benar. Apakah memang perempuan lebih banyak di dunia ya Pak dia? Iya. Emang iya. Wanita memang lebih banyak ya. Tapi jadi menarik ya bahwa bagaimana para observasi gitu, observasi imajinatif ya. Tapi nggak masalah juga. Bener loh. Pengendara motor itu sangat rentan dengan ngantuk. Benar. Ya bener banget. Saya setuju banget tuh. Nah, kita nyambung. Lanjutin lagi nggak tuh yang di situ? Lanjut. Harapan ke depan. Harapan ke depan. Mungkin ada sesuatu yang belum belum didapat atau diraih gitu. Kalau tadi kan sempet ngobrol ada desas-desus aku ingin jadi lebih dari guru. Gimana? Oke, ini menarik ya Pak Abi. Iya. Kalau lebih dari guru, jawabannya sangat besar sekali. Tidak. Ini jujur dari hati paling dalam loh. Tapi kan kita nggak tahu ke depannya. Ya, maksudnya nggak tahu ke depannya itu kita nggak tahu ke depannya gimana kalau emang nggak ada orang yang mau gimana gitu ya. Tapi tapi sejujurnya tidak. Aku senang menjadi guru abadi.
Guru abadi. Guru Kenapa? abadi itu gimana ya? Nangis deh. Ini kan dia bilang. Yang Ke depan aja ada planning apa gitu? Oke. Planningnya ingin terus istiqomah dalam mendidik anak-anak bangsa pakai hati. Itu yang pertama. Pendidik ya. Terus yang kedua ingin menjadikan anak-anak didik ini punya wawasan yang lebih luas, berpikir maju, dan paling utama agamis, Pak Bi. Agamis. Jadi jangan sampai kita mendidik anak-anak ini tidak serta-merta ditampilkan hal tersebut, agamis tadi. Maksudnya yang berbau agama tuh tetap kita sanjung. Maksudnya kita yang ada di dalam kelas tetap kita bicarakan terkait agama, mungkin bisa dikaitkan dengan mata pelajaran, itu penting. Karena menurut saya, anak didik itu anak kita, anak kita sendiri gitu. Maksudnya yang orang kan ada yang bilang, ya anggaplah anak didik itu anggap kita sendiri. Bukan anggap sih sebenarnya, emang anak kita sendiri gitu. Jadi anak didik sudah kita benar-benar anak sendiri gitu, sudah kita iyalah kita sudah buat dia menjadi anak kita sendiri. Tanamkanlah hal itu, karena yang perlu Pak Rama dan Pak Abi ketahui, karena saya juga baru juga sih jadi walas ya, maksudnya baru juga jadi walas, kemudian baru juga menjadi guru SMK tentunya gitu. Kalau SD lain lagi ceritanya, tapi kalau SMK banyak yang saya dapatkan dari mereka yang keterbatasan orang tuanya dari segi wawasan ataupun agamanya. Jadi kita sih nggak paham banget, tapi kita belajar untuk memahami lah agama kita, memahami apapun yang anak-anak suka, kita arahkan, kita bina mereka, kita rangkul mereka. Itu aja sih ke depannya ya Pak Abi, karena saya tadi bilang, karena saya maunya terus jadi guru abadi ya, yang saya mau hanya itu. Gitu. Saya hanya ingin anak-anak mengenang saya sebagai orang tua mereka di sekolah, tapi bukan sekedar guru yang selama KBM mereka datang, mereka mendapat ilmu dari saya, bukan itu gitu. Tapi anggap saya sebagai orang tua, saling mendoakan, Saling mendukung, berbagi cerita apapun yang terjadi dalam keluarga atau masalah lainnya, itu aja. Nah, ini makanya ini yang tadi saya katakan bahwa ini kita mendatangkan narasumber yang luar biasa ya. Mungkin sebagai closing statement boleh Pak Rama? Coba. Mau ditambah lagi apa udah? Mungkin ini tadi saya menyimpulkan Bu Elmi bagus banget. Ini kan buat yang lain ya. Jadi guru yang mungkin secara umum dilihat mengajar gitu ya. Dan tadi Bu Elmi sebagai guru sini sudah menyampaikan bahwa jika ada yang mungkin nanti keinginan pengen jadi guru ya, bagi calon guru ya nilainya tuh banyak, bukan hanya mengajar salah satu poinnya. betul, Mengajar dengan hati itu poin lebih penting lagi, benar nggak? Kita sebagai orang tua kalian ya kan. Kemudian tadi apa lagi? Bagi yang perempuan ya, tadi apa? Sangat-sangat pekerjaan yang sangat fleksibel. Ya? Fleksibel karena kalian nanti akan punya anak dan lain sebagainya. Dan mungkin ada beberapa poin lagi ya Bu Elmi ya, yang mungkin akan nanti ya kalau mau nanti tanya-tanya aja. Bisa ditanya lagi ya. Lagi. Itu aja mungkin tadi yang saya dapat. Intinya kalau dari saya bahwa guru itu dibagi dua, pengajar dan pendidik. Ya. Apa yang membedakan keduanya? Bahwa pendidik adalah orang yang berproses bersama muridnya. Itu aja dari kami. Cita Kita episode 2 keren banget. Kalau masih ada pertanyaan silakan tanya di kolom komentar ya, dan silakan kalau mau request siapa nih yang perlu kita undang silakan komen juga di kolom komentar. Jangan lupa like,
comment and subscribe channel OSIS MPK biar bisa 1000 subscriber ya. Thank you banget. Terima kasih banget Bu Emi ya. Makasih banget ya Bu Emi. Oke. Terima kasih. Jangan lupa terus dukung kami ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.